الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah. Dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah tentang anak-anak yang soleh yang disebut juga dalam bentuk lain anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang terbaik di mata Allah dan di mata manusia. Ada 4 macam anak itu dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan aduun, anak yang memusuhi orang tua, yang menyakitkan orang tua. Ada juga anak yang disebut dengan fitnatun, anak yang memalukan, yang selalu menyusahkan, yang membuat aib bagi keluarga, terutama orang tuanya. Lalu ada anak yang disebut dengan zinatun, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang namanya mengharumkan keluarga dan orang banyak, tetapi belum membahagiakan hati kedua orang tuanya. Orang-orang hebat, orang-orang yang berprestasi, tetapi orang tuanya bagaikan kesunyian di tengah keramaian. Anak-anaknya hebat-hebat, tetapi belum bisa menyejukkan, membahagiakan kedua orang tuanya. Yang keempat disebut dalam Al-Quran qurrata a'yun, anak-anak yang membahagiakan, anak-anak yang menyenangkan orang tuanya, bahkan dia menjadi contoh, menjadi tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak yang membahagiakan, yang mensejahterakan, yang menyenangkan bagi orang tua tentu ukurannya tidak lagi materi. Karena kalau sudah tua, yang dimakan pun tidak banyak lagi. Yang dimakan, bahkan nafsu makannya sudah sangat berkurang, sudah sangat rendah sekali. Yang kedua, dia tidak lagi butuh euforia kehidupan, dia tidak lagi butuh kemewahan-kemewahan. Justru itu qurrata a'yun tidaklah dikaitkan dengan bentuk-bentuk materi, bentuk-bentuk kebendaan. Salah satu diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti apa anak yang qurrata a'yun itu? Diungkapkan oleh Allah dengan kalimat yang diawali ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wa bil walidaini ihsan. Ya, orang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, lalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seperti apa anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu dijelaskan dalam ayat berikutnya. Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang baik itu anak yang menyenangkan, anak yang membahagiakan hati kedua orang tuanya itu. Yang pertama, anak yang merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, tapi ketika di depan orang tuanya, dia merendahkan dirinya. Dia rendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Ini yang pertama, anak yang santun kalau bicara, kalau dia ngomong, orang tuanya senang, orang tuanya bahagia. Kenapa? Karena terasa sebagai orang tua. Ibu yang mengandung 9 bulan, melahirkan bersabung nyawa, menyusukan 2 tahun, ayah yang banting tulang mencari nafkah. Ketika anaknya merendahkan diri di hadapannya, terasa sebagai orang tua itu. Tapi tidak banyak juga hari ini anak-anak yang merasa hebat sehingga tidak sedikit melecehkan, merendahkan dan jauh dari kesantunan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah, melayani dengan kasih sayang. Melayani orang tua dengan kasih sayang. Apa maknanya melayani orang tua dengan kasih sayang? Betul-betul dengan perhatian dan kesungguhan serta dengan rasa. Hari ini tidak sedikit orang tua yang sakit rindu dengan anaknya. Tapi ketika ditelepon oleh cucu, diberitahu kepada anak sang paman tadi, apa jawaban sang paman? Tolong belikan apa yang ibu mau, apa yang nenek mau. Tolong belikan apa yang kakek mau. Nanti om, nanti paman kirim transfer uang. Itu anak-anak hari ini. Jadi ketika ayah rindu, ketika ibunya rindu, lalu ditelepon oleh keponaannya, om, paman, nenek rindu, nenek teraga, gitu. Kakek teraga. Lalu apa kata sang paman? Tolong belikan apa yang nenek mau. Tolong ya, tolong belikan ya. Nanti om kirim uang, om transfer. Kata Allah, ketika kamu mendapati orang tuamu di usia senjanya, di usia tuanya, tidak cukup hanya kamu beri makan dia. Tapi yang dibutuhkan di hari tua itu adalah perhatian dan kasih sayang. Makanya dikatakan oleh Allah, kamu beri makan, kamu layani, tapi ada kalimat berikutnya, dengan kasih sayang. Kasih sayang itu yang dirindukan oleh orang tua, yang dirindukan oleh orang tua. Lalu yang ketiga, seperti apa anak yang qurrata ayun itu, ibu bapak sekalian? Anak yang selalu mengenang masa indahnya di waktu kecil oleh orang tuanya. Ini feedback ini sebetulnya. Ini mengingatkan. Karena kapan anak mengingat orang tuanya? Ketika masa kecilnya itu masa-masa yang indah, masa-masa yang menyenangkan. Bapak dan ibu sekalian, saya beberapa kali mengunjungi panti jompo di Cincin sebagai tugas anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Saya kalau pergi ke sana nangis kan? Nangis saya. Saya membayangkan apakah di hari tua saya nanti akan mengalami hal yang semacam itu. Nangis. Ibu-ibu, bapak-bapak, pergilah. Sebelum pergi haji, sebelum pergi kegiatan lain-lain, pergilah ke sana, ke panti jompo itu. Panti jompo itu penuh sesak oleh orang tua, oleh ibu, oleh ayah di sana, oleh ayah dan ibunya. Lalu pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Ya, karena waktu kita sudah habis. Ada kalimat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah kepada Allah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Kalimat ini yang penting dijaga. Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan ada rasa sayang dari anak kalau kita tidak menyayangi anak. Itu satu, hukum alam itu. Lalu yang kedua, tidak ada rasa bagi seorang anak ketika dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Luqman, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dua ini kata kunci Bapak sekalian. Ingat ketika Luqman mendidik anaknya, yang pertama apa yang ditanamkannya? Tauhid kepada anaknya, menanamkan nilai-nilai agama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah dikenalkan? Melalui sholat. Maka ada doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Orang sholat pasti ingat Allah. Ketika orang ingat Allah, orang akan ingat dengan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah berharap kasih sayang anak. Orang yang menyayangi anak saja belum tentu dapat kasih sayang dari anak, apalagi kalau hari ini anak-anak kita tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ini problema hari ini, karena hasil survei banyak sekali hari ini anak-anak, saya ulangi, orang tua yang tidak mau diganggu oleh anaknya, sehingga anak dialihkan perhatiannya kepada HP agar orang anak tadi tidak mengusik. Ingatlah itu nanti ketika hari ini perhatian dan kasih sayang tidak diberikan kepada anak, jangan pernah berharap kalau di hari tua, sempat tua kita akan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anak. Ini problema yang dihadapi oleh generasi anak keturunan kita hari ini. Mari kita camkan, mari kita renungkan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang qurrata ayun, dan kita semua menjadi orang tua yang merasa bahagia di hari tua karena perhatian dan kasih sayang dari dari anak-anak kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.